Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat dan selalu semangat. Berjumpa lagi bersama saya Bu Deni Septianti, pengampu mata pelajaran Dasar Desain Grafis di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 10, pembuatan desain berbasis gambar pada vektor. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca basmalah bersama. Materi kita kali ini berfokus tentang fungsi shaping. Nah, dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan objek dengan menggunakan fungsi shaping, serta peserta didik dapat membuat objek dengan menggunakan fungsi shaping. Nah, dalam shaping sendiri, shaping itu adalah bertujuan untuk membuat suatu objek, ya. Dia yang terseleksi nantinya akan menjadikan bentuk lainnya. Caranya gimana? Caranya adalah mengeblok atau diklik terus di-drag untuk dua objek atau lebih. Nah, nanti di atas di menu itu akan muncul secara otomatis ada weld, ada trim, dan masih sebagainya. Berjumlah 7, yaitu weld. Terus kemudian ada lagi, ada trim. Dan yang ketiga ada intersect. Kemudian ada simplify, ada front minus back, ada back minus front, dan yang terakhir adalah create boundary. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas satu persatu, yaitu weld. Weld sendiri digunakan untuk menggabungkan. Menggabungkan apa? Menggabungkan dua benda atau lebih. Kita membuat contoh yaitu lingkaran berwarna pink dan berwarna kuning. Ketika kita menyeleksi gambar tersebut, terus kita klik weld, maka dia akan berubah menjadi pink. Kenapa bisa pink, kok nggak kuning sih? Ya kan? Karena yang kita klik dahulu adalah yang kuning. Setelah itu baru kita klik yang pink. Nah, ketika kita klik di weld, maka akan berubah menjadi pink. Kalau yang kita klik adalah yang terlebih dahulu pink dan selanjutnya adalah kuning, maka hasilnya akan berwarna kuning. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, poin dari weld sendiri adalah ketika kita menyeleksi, itu adalah yang paling pertama digunakan untuk memotong. Nah, selanjutnya adalah trim. Trim sendiri adalah pemotong yang ada di menu shaping. Kita membuat contohnya. Contohnya adalah sama. Kita cari yang warna pink dan kuning. Ketika kita drag, kita blok, di situ akan muncul benda lain atau yang pink akan terpotong. Nah, gimana caranya semisal kita menginginkan yang pink atau yang kuning? Caranya adalah kita klik yang kuning terlebih dahulu, setelah itu baru kita klik yang pink. Ya, maka objek yang ada di atas itu adalah objek yang memotong, atau objek yang kita klik pertama kali itu adalah objek yang memotong. Ketika kita mengeklik yang pink terlebih dahulu, baru kita klik yang kuning, maka yang terpotong adalah yang kuning. Ya. Karena apa? Objek yang pertama kali kita yang klik adalah yang warna pink. Jadi objek pemotongnya adalah yang paling atas, seperti itu. Selanjutnya adalah intersect. Intersect sendiri digunakan untuk mengiris suatu objek dari dua objek tersebut. Jadi nanti irisannya adalah yang paling tengah, ya, yang bersinggungan. Dia yang bersinggungan nanti adalah yang paling bisa diambil. Nah, contohnya adalah di sampingnya. Kita ngecek yang sampingnya. Ketika semuanya di drag,
itu akan muncul irisan. Kenapa irisannya kok berwarna pink? Karena tadi yang di atas yang kita klik dulu adalah yang kuning. Nah, kita coba, kita klik kuning dan selanjutnya kita klik yang pink. Nah, ketika itu kita intersect, maka irisannya akan berwarna pink. Kita coba yang satunya. Pertama kali yang kita klik adalah yang pink dan selanjutnya adalah yang kuning. Maka hasilnya adalah yang kuning. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah yang simplify. Simplify sendiri sama halnya dengan trim. Tapi yang membedakan antara simplify dengan yang trim adalah kalau trim dia terpaku dengan bagian atas dan bagian bawah. Tapi kalau simplify itu tidak. Dia ketika kita langsung klik atau di drag semuanya itu nanti akan mengiris. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Ketika kita drag keduanya yang pink dan yang kuning, kemudian kita klik yang simplify. Nah, itu akan terlihat nanti yang menghasilkan warna yang pink seperti itu. Selanjutnya yang bagian pink dan yang kuning satunya kita coba. Yang bagian atas adalah yang pink. Kemudian kita drag dan kita klik di simplify. Dan hasilnya adalah yang teriris nantinya adalah yang bagian kuning. Seperti contoh seperti itu. Selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima sendiri adalah front minus back. Ya. Di mana yang bagian atas itu adalah yang memotong dan itu nanti akan menghilang seperti itu. Kalau di trim dia tidak menghilang, tapi kalau di front minus back dia akan menghilang. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika kita klik dan kita drag kemudian tulis front minus back, maka dia akan hilang. Ya kan? Yang warna pink tadi dia akan hilang. Yang muncul hanyalah warna kuning. Selanjutnya kita coba lagi. Ketika kita klik yang warna yang semuanya, kita klik dan akhirnya warna kuning. Kemudian kita coba satu kali lagi untuk yang bagian sini. Ketika kita klik dan kemudian kita klik from minus back, maka hasilnya akan warna kuning. Ketika yang atas adalah yang pink dan yang bagian bawah adalah yang kuning, itu nanti akan bagian atas yang bisa. Selanjutnya adalah back minus front. Ya. Back minus front sendiri kebalikan dari front minus back. Ya kan? Ketika kita mengedrag semuanya yang pink dan kuning, kemudian kita klik yang back minus front, maka hasilnya adalah yang bawah yang terpotong, karena yang memotong adalah yang bagian atas. Ketika kita membuat contoh satu kali lagi, kita lihat, ulangin, nah, di situ akan terlihat yang pink adalah yang terpotong. Kemudian ketika kita klik yang bagian pink dan kita ubah jadi di atas, kita klik di back minus front, maka yang teriris adalah yang kuning, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Dan selanjutnya adalah create boundary. Ini adalah yang terakhir. Ya. Create boundary sendiri sama halnya dengan weld. Tapi untuk create boundary ini tidak menggabung. Kalau tadi yang di weld adalah dia menggabung pink sama kuning bisa jadi pink. Tapi kalau di create boundary dia hanya mengambil yang bagian pinggirnya saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang pembuatan desain berbasis gambar vektor menggunakan fungsi shaping. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.